Ini visualnya saya megang dari sini ke sana tuh panjang banget. Jadi buat ngeliat visualnya dari sini ada layar, terus tongkatnya sepanjang ini. Update hari kedua. Ini suasana pagi ya, hujan lagi. Tadi pagi sempat hujan, dini hari sekitar jam 3 mungkin ya. Itu hujan bentar doang sih, saya kira habis itu cerah lagi sepanjang hari. Ternyata pagi sempat hujan, terus terang, terus hujan lagi. Ya kayak ginilah, hujan-hujan ringan gini, bukan hujan berat. Ini saya di dalam tenda, tadi udah sempat beli nasi uduk. Ini nasi uduk sama kikil, sama kerupuk, sama sayur kacang dan tahu. Itu harganya 13.000, tapi bukan di area pantai, jadi harus keluar dulu. Di dekat pelabuhan ada kayak warteg gitu. Terakhir kali saya ke Pulau Pari, memang saya ingat-ingat pernah beli di situ dan enak juga sih, lumayan. Ini juga ya not bad lah, standar. Ini karena hujan saya makan dulu di dalam tenda. Festival ditutup. Sebenarnya saya pengen banget ngopi, cuman saya trauma kalau belum makan langsung nyeduh kopi, nanti kambuh lagi, malah repot kemana-mana. Jadi ya sudah, saya harus tetap makan dulu, baru habis itu nanti nyeduh kopi. The next problemnya adalah ini kan di festival ya. Tadi saya sih coba manasin cilok di sini aman, cuman kalau di dalam waktu lama gitu agak-agak takut ininya rusak juga sih, festivalnya rusak gitu. Mungkin nanti saya nunggu momen agak terang biar festivalnya bisa dibuka, jadi bisa lebih tenang juga makannya gitu. Ini kalau nggak lagi hujan ini dibuka, wah pemandangannya bagus banget, langsung ke laut view-nya gitu. Ya sudah, saya habiskan makan dulu. Nanti semoga setelah ini terang, jadi bisa eksplor Pulau Pari lagi. Saya sih kepengen ini ya, rencananya main kapal ini nanti di danau. Jadi memang ini konsepnya slow ya, tidak no rush, tidak terburu-buru. Kemarin saya sudah booking 2 hari. Ya kalau hujan terus gini ya mungkin agak mager, tapi posisi sekarang most likely 60% ingin saya extend, mungkin nambah sehari lagi gitu, jadi nambahnya per hari aja. Karena banyak yang belum dicoba, ini belum snorkeling, belum main kapal gitu, jadi ya let it go aja lah. Kita lihat aja, semoga habis ini terang. Oh ya, surprisingly ini di dalam tenda sekarang nggak panas ya, padahal dari kemarin siang sampai malam itu panas. Malam loh panas. Ini enggak, ini pagi aman ini, suhunya kayak pas gitu di sini, nggak terlalu gerah-gerah gimana gitu. Ya syukurlah, kalau sebenarnya nggak apa-apa hujan kalau asal suhunya gini gitu. Oh, atau malah justru karena hujan jadi suhunya enak gini, tapi nggak juga sih, harusnya kalau hujan bukannya malah panas ya. Ya anyway, kalau bisa terang tapi suhunya gini gitu, ya memang banyak maunya sih. Ya sudah, saya lanjut makan dulu aja. Oke, karena sekarang lumayan terang, ini sebenarnya makannya belum habis. Kalau makan emang lama. Kita bikin kopi dulu, diminumnya nggak apa-apa nanti habis makan, tapi bikinnya sekarang mumpung lagi agak mendingan. Sambil minggir dulu. Kita bikin kopi dulu. Kita bikin kopi. Kita bikin kopi. Kita bikin kopi, bikinnya kopi sambil meminum kopi, sangat camping di pantai.
kita bikinnya kopi, bikin kopi sambil membikin kopi kita nyanyi tipis-tipis. Ini sana kopinya. Sudah paham kok. Sebenarnya saya tuh pengen sambil nyanyi serius, tapi kalau nyanyi terus lagi buat video gini tuh anjir, pas dengerin suaranya tuh ilfil sendiri gitu, jadi jelek videonya. Karena videonya jadi jelek, akhirnya saya tahan-tahan kalau lagi video gini mau nyanyi. Padahal biasanya kalau lagi nggak di video juga ya nyanyi-nyanyi aja gitu, cuman kalau dengar ke telinga sendiri kan aman ya. Kalau sambil direkam gini untuk video YouTube, bukan takut copyright ya, takut ini, bukan takut juga ilfil sama suara sendiri, jelek soalnya. Itu saya jemur baju by the way dari kemarin sore, padahal udah sempat kering, tapi karena beberapa kali hujan ya akhirnya basah lagi. Nah tapi dilema juga, maksudnya kalau hujan mau diangkat misalnya, itu kan belum kering sempurna, ditaruh dalam dulu gitu lembab, jadi kayak ya udahlah biar kering dengan sendirinya sambil berharap nanti panas. Dan anyway masih ada stok satu baju lagi juga gitu. Nanti kalau udah bener-bener ngepres bajunya baru mulai berpikir. Jadi kalau hujan dimasukkan ke dalam lembab dah ya gimana, orang perlu baju. Tapi semoga terang sih, kita positive thinking aja. Hari ini cerah, hari ini dan seterusnya cerah, karena saya belum tahu bakal berapa hari di sini. Yang asik ya
terus aja. Oh ya, by the way, saya dapat experience baru juga ya, sholat di ini sebelah. Jadi di sebelah tenda ini saya gelar tikar, saya sholat di situ kan, bawa sajadah juga. Seru juga ternyata sholat di tengah alam gini. Bukan karena nggak ada musola ya, ada sih musola di depan pintu masuk, cuman kan harus jalan dulu. Selain jauh, nggak jauh sih, cuman selain mager juga lebih enak di sini. Wudhu tinggal langsung di air laut, soalnya di musola itu airnya air payau juga, jadi kayak ya udahlah. Kecuali kalau di musolanya itu airnya air tawar, mungkin nggak apa-apa saya jalan ke sana agak mager, saya lawan biar bisa ini cuci muka pakai air tawar. Tapi ujung-ujungnya air payau juga, asin juga. Ya sudahlah, di sini aja, wudhu di laut deket, terus langsung sholat di sini. Ini mulai gerimis lagi, kita percepat aja bikin kopinya. Oh ya, ini solo camping ini, ini ternyata panas ya. Hati-hati nih kalau naruh ini berarti takutnya ntar bolongin tenda. Tuh, ini semut-semut udah mulai pada masuk. Di solo camping ini saya bawa 2 buku, Trisurya sama Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati. Ini nanti ada ceritanya masing-masing dari 2 buku ini. Nanti mungkin saya ceritakan di sesi terpisah ya. Sekarang saya mau fokus bikin kopi dulu karena ini udah mulai gerimis lagi, biar vestiburnya bisa segera saya tutup. Sudah pahamkah sejauh ini? Ini nomor 5, Brazil, berarti ini Brazil. Oh, mantap. Aduh, ini kameranya kena air juga. Ayo. Mulai gerimis. Oh, sebenarnya kan ini kompor udah mati, vestibul bisa saya tutup aja ya. Cuman ini kamera sih, kamera. Hari kedua, 14 Desember. Ini hari Minggu, sekarang jam 14.16. Tadi main-main air, tapi bukan yang sampai basah banget. Jadi ya masih bisa dibilang salutut gitu ya. Jadi nyebur ke sana tapi belum total berenang gitu. Saya juga mau plan kayaknya nanti sore aja sekalian habis sholat asar coba berenang gitu. Dan saya kan ada baju yang memang membuat snorkeling ya rencananya. Paling nanti tetap saya pakai. Jadi takutnya kalau pakai baju ini nanti kena air garam, susah dicucinya dan lain sebagainya. Tapi nggak tahu sih, bisa jadi juga nanti saya akan A/B testing pakai yang ini sama pakai yang baju memang untuk snorkeling, sekalian lihat bedanya apa.
Nah sebenarnya kenapa saya jauh-jauh ke sana, karena awalnya kan pengen jajan aja, belum terlalu lapar gitu, pengen jajan, tapi ternyata di sini belum pada buka gitu tukang gorengan-gorengan atau jajanan-jajanan gitu. Paling ada nasi juga nggak tahu, mungkin masih dimasak gitu. Akhirnya ya udah coba keluar cari jajanan, terus sekalian beli nasi tapi dibungkus karena memang saya belum lapar gitu. Tadi syahdu sekali, suasana masih hujan-hujan gerimis, saya nyeduh di dalam tenda. Sebenarnya nunggu agak terang supaya bisa di open vestibulnya, karena saya takut tendanya kena api gitu. Jadi sebenarnya ya curi-curi waktu lah, karena hujannya juga nggak sederas itu gitu. Angin nggak sekencang yang kemarin di jam-jam yang sama, dan suhu di dalam tenda panasnya ya kurang lebih lah dengan yang kemarin. Mungkin karena faktor awan juga, saya kurang paham juga, tapi overall ya lebih enjoy hari ini sih so far gitu ya. Belum tahu nanti sampai satu putaran. Ini sih ngelihat sekeliling cerah ya, tapi ya semoga nanti cerah seterusnya gitu. Tadi soalnya sempat hujan sampai sekitar jam 10-an pagi ya. Saya juga keliling-keliling area camp di sini. Tadi nemu sebuah benda, kirain apa, ternyata dia pelampung kapal. Jadi bukan pelampung yang dipakai ya, tapi di kapal itu kan kadang ada, saya juga kurang tahu sih dipasang di mana ya, di pinggirannya gitulah bentuknya. Sebentar saya ambil. Awalnya sempat bingung ini apakah akar pohon atau apa gitu. Akhirnya saya coba gali di sekop, nemu ini, terus saya pakai buat mainan. Saya lempar-lempar di sana dan saya ikat tali. Ini talinya yang biru, jadi nyari tali tambang. Sebenarnya panjangnya cuma segini, tapi itu saya urai terus saya sambung satu persatu sampai jadi sepanjang ini. Jadi bisa dilempar ke laut sana, terus nanti bisa ditarik lagi gitu ya, kayak mirip main layangan tapi di air gitu. Bawa kapal remote juga sebenarnya, cuman dari kemarin mau main itu masih mikir kayak nanti apa mau sekalian yang itu apa, nyebrang ke sana kan harus nyebut, dia harus pakai baju yang untuk renang gitu, mau sekalian gitu, atau main sekarang aja tapi cuma bisa di remote dari pinggiran. Sebenarnya dilemanya antara dua itu. Sebenarnya di sana ada Pantai Rengge, itu cocok buat ngelihat sunrise ya, tapi tadi pagi nggak ke sana gitu. Kalau sunset berarti harusnya di sisi sebaliknya, itu di ujung pulau, jalannya lebih jauh lagi. Jadi belum tahu kapan nanti atau kapan ke sana, tapi ya memang goalsnya adalah menikmati momen. Jadi nggak terlalu hari ini harus apa gitu, kayak let it flow aja. Kalau ternyata udah tidak nyaman ya sudah balik, kalau masih enjoy ya perpanjang lagi. Terus tadi udah sempat sholat zuhur juga, udah tadi sempat BAB juga. Nah ini fun fact-nya lumayan costly di air sama MCK ya, karena tidak include toilet. Jadi setiap kali ke kamar mandi harus bayar. Saya sudah coba optimasi minimal mungkin seperlunya, tapi yang namanya perlu ya harus gimana lagi gitu. Termasuk untuk air tadi yang isi ulang belum ada, jadi ya harus beli aqua yang 1,5 liter, dan harganya juga harga pulau ya, jadi lumayan costly di situ. Oke, nanti mungkin akan lanjut keliling, tapi again goalsnya adalah untuk menikmati momen, mencoba ini slow living, dan jika beruntung siapa tahu nanti bisa lebih mengenal diri sendiri. Ya, awalnya pas mau nyebrang ke pulau itu kayak sekalian airnya lumayan surut, sepertinya kita bisa menyeberang tanpa harus basah-basahan. Jadi basah-basahannya nanti saja, tapi kita menyeberangnya sekarang. Saya bisa menyeberang dari sini langsung ke pulau itu, tapi kita lihat ya coba. Nanti kalau ternyata lebih dalam dari yang diperkirakan, mungkin saya kesana dulu. Kita coba lewat sini dulu, waktu yang lebih dalam dari yang diperkirakan, nanti kita lewat kesana. Ya jadi ya awalnya itu saya mau main kapal remote, udah susah-susah dibawa dari Jakarta
Cuman saya nggak tahu apa baterainya yang bermasalah atau kapalnya. Semoga baterainya ya, karena sekarang posisi baterainya sedang dicas di warung. Nanti setelah dicas akan saya coba. Cuman kalau ternyata kapalnya ya sangat disayangkan ya, bisa kayak kapal lem. Nah, karena kenapa ada indikasi kemungkinan ini memang di kapal ya, dan karena baterainya sepertinya aman, memang agak bagus tadi buat untuk remote-nya, tapi di kapalnya itu dia agak berkarat karena memang beberapa kali kapal itu terbalik. Pas terbalik itu kan kemasukan air, kan sih langsung dipastikan ada air yang tersisa. Nah, air yang tersisa itu bisa jadi itu yang menyebabkan karat, dan sekarang kapalnya rusak. Ya memang si kapal cuma 50-60 ribuan gitu, jadi nggak terlalu gimana-gimana, tapi kan jadi rada disesalkan gitu, karena harusnya ini asik banget kalau main kapal di sini. Kenapa asik? Karena biasanya kan saya di lapangan Banteng atau di Monas itu cuma bisa di pinggiran. Kalau di sini berhubung saya bisa nyebur ke area pantainya langsung, dan ini air semua, ini di sekitar saya ini air semua, artinya kan si kapal itu bisa saya bawa ke tengah-tengah gitu. Jadi nggak harus di pinggiran. Harusnya lebih seru gitu loh daripada di Monas ataupun di lapangan Banteng. Tapi ya sudah, saya sih berharap memang baterainya aja kurang dicas. Itu sedang saya cas, tapi kalau setelah dicas tetap tidak bisa, ya mau kita lagi. Dan baterai itu pun sebenarnya ambil plastik. Itu ada dua baterai sebenarnya, yang 800 mAh sama yang 3000. Nah, slot untuk ngecasnya itu cuma ada 4 slot, jadi saya ngecas 3 baterai yang 3000 mAh sama satu baterai yang 800. Jadi ya sama aja, semuanya watts gitu. Nah, ya, jadi saya mau coba aja sini. Masih mabuk, pas saya bikin airnya lagi tinggi, agak susah. Nah, ini mumpung airnya sedang surut, saya akan nyebrang keliling di dalamnya juga. Anginnya lumayan di sini. Saya tidak tahu juga apakah suara saya terdengar jelas atau enggak. Ini mikrofonnya sudah saya set direction focus, jadi dia ada 3 tipe: wind reduction untuk mengurangi noise dari angin, direction focus dia fokus ke objek suara yang ada di depan kamera, atau all-around. Kalau all-around dia akan fokus ke semua arah. Biasanya defaultnya saya setting ke semua arah, tapi sekarang ini saya setting ke direct focus ke depan. Jadi kita lihat seberapa perbedaannya. Nanti saya akan eksperimen reduction juga supaya bisa tahu kita ngomong di sini. Tapi siapa tahu default dari sininya langsung bakal lebih bagus. Ini hampir selutut ya airnya. Cara saya basah, karena saya mau basah-basahan, jadi baru mau nyebrang aja.
Sudah pasang dan aja sudah bermuter sebentar terus baru langsung pasang. Tapi ada jasa juga untuk tur di sini naik kapal. Kita nggak tahu bisa ke sana atau enggak. Basah ya, tapi apakah kalau saya ke sana dulu terus nyebrang itu lebih dangkal atau tidak? Karena siapa tahu lebih dangkal, kita coba aja karena nanggung sudah nyampe sini biar sekalian dapat visual dari pulau yang di sana, dari gundukan pasir bukan pulau. Ini tangan saya agak pegel juga sebenarnya megang tripod seperti ini. Mau lihat visualnya nggak? Ini seperti ini. Nah ini saya pakai Insta3S, jadi enak bisa dicopot-copot. Nah ini visualnya saya megang dari sini ke sana tuh panjang banget. Jadi buat ngeliat visualnya dari sini ada layar, terus tongkatnya sepanjang ini. Jadi sebenarnya agak pegel juga, tapi ya seperti orang lemah. Lihat ya kalau dangkal nggak mungkin itu kurang dari selutut, udah pasti lebih dari selutut karena di sini ada area untuk main kayak juga, udah pasti lebih dari selutut. Next aja, emang saya bukan mau berenang soalnya. Sekarang jam 18.39, hujan rintik-rintik. Alhamdulillah tadi sudah sempat sholat maghrib, sudah mulai gerimis. Saya sholat di sebelah di tikar. Lebih enak di sini by the way sholatnya. Cuman ambil wudhunya di musola karena unexpected. Jadi saya menemukan pola baru. Saya kira untuk periode jam yang sama ketinggian air laut itu akan sama, tapi enggak, beda. Termasuk angin itu juga beda, nggak bisa ditebak. Saya bahas yang pertama air laut dulu. Pengalaman hari pertama kemarin
ketinggian air itu saya ingat soalnya saya wudhu untuk sholat maghrib dan isya itu di sini di laut. Itu masih ada jalan nggak terlalu jauh, itu masih genangannya masih cukup bisa hampir selutut untuk wudhu gampang gitu. Tapi ini tadi dari sore aja itu udah surut. Sebenarnya agak khawatir juga ya, karena bukannya kalau surut itu artinya bahaya ya, nanti bisa ada ombak dan lain sebagainya, tapi semoga aja enggak. Saya juga nggak terlalu paham detailnya cara melihatnya itu seperti apa. Sama yang kedua, angin. Kemarin itu pas saya baru datang, baru mendirikan tenda sekitar jam 10 sampai jam 11 itu angin bener-bener kenceng banget. Nah tadi siang menjelang sampai sore itu angin aman, nggak seperti kemarin gitu. Baru menjelang maghrib sampai ya inilah jam-jam sekarang itu angin kenceng banget. Nah ini angin masih kenceng, agak hujan juga rintik-rintik gitu. Jadi tidak bisa diprediksi ya berdasarkan jam. Sama yang ketiga, suhu itu kemarin saya dalam tenda itu malam hari panas. Nah ini unexpectedly sekarang sebenarnya ini suhunya sedang dan cenderung dingin, nggak dingin tapi cenderung dingin gitu. Kalau di luar juga sama cenderung dingin. Nah bisa jadi nanti kalau semakin dingin saya akan pakai liner sleeping bag atau bahkan sleeping bagnya, tergantung suhu. Nah itu kita lihat nanti, karena sekarang kondisinya belum dingin tapi ya cenderung dingin gitu, normal cenderung dingin posisi di dalam tenda. Kalau di luar tenda sedikit lebih dingin lagi gitu. Nah mungkin faktornya karena hujan kali ya, karena kalau diingat-ingat kemarin itu memang panas, hawanya panas gitu. Mungkin itu sedang pembentukan awan atau gimana, saya juga nggak paham. Tapi ketika dini hari itu jam 3-an itu hujan, begitu hujan itu dingin gitu. Nah ini mungkin seperti itu juga, ini mulai gerimis jadi suhunya dingin gitu. Sama selanjutnya masalah ini, mau bahas apa tadi, nasi udah beli, jadi ini belum dimakan. Saya sedang mempertimbangkan apakah nanti dimakan habis isya aja. Jadi ini saya masih ada wudhu, by the way belum batal, saya tahan biar nanti isya bisa langsung sholat, karena ambil wudhunya agak jauh kalau ke depan pintu masuk. Biasanya kan bisa dari laut ya, ini lautnya surut, jadi kalau mau ke laut pun harus agak ke tengah. Dengan kondisi angin seperti ini, gerimis juga, kayaknya kurang oke gitu. Ke depan pun juga jauh, harus pakai jas hujan, mager banget cuma untuk wudhu gitu kan ya. Tapi nanti kalau hujan terus ya mau gimana lagi, mau gak mau harus kesana, sekalian sholat di sana aja, karena kan hujan di sini susah juga sholatnya gitu. Tapi semoga aja enggak, jadi kita tunggu aja nanti isya. Kalau isya masih ya gerimis terus terang, gerimis terang, saya masih bisa sholat di sebelah di tikar, itu oke banget. Tapi kalau nggak bisa ya harus ke sana. Nah ini hari kedua, bisa dilihat mungkin dari perubahan fisik saya, lebih hitam. Ini kumis juga belum dicukur ya, jadi mulai tumbuh. Tapi ya biarlah ini nanti kelihatan sebagai perubahan kali ya, yang memang bisa dilihat secara fisik, karena ya ini saya apa adanya seperti ini gitu, bukan di prime saya gitu. Karena saya jujur, saya menganggap saya lebih bagus secara look kalau kumisnya dicukur, jenggot dicukur dan lain sebagainya. Tapi kan itu preferensi pribadi ya. Ya anyway, itu satu. Kalau cukuran sih emang sengaja nggak beli. Ini jam tangan ini kebutuhan saya. Sebenarnya jam ini awet ya baterainya, tapi pas berangkat saya belum cas full gitu. Jadi baru nyadar ini tadi pagi apa ya, itu 20%, ini sekarang 15%. Jadi ya kita lihatlah bisa bertahan seberapa lama jam ini. Ini udah saya matikan untuk alarmnya, kemudian notifikasi saya matikan semua supaya baterainya bisa lebih awet. Sebenarnya masalahnya adalah bukan lupa membawa charger jam, masalahnya adalah lupa belum di charge full dulu. Kalau udah di charge full itu sangat aman untuk misal mau bablas semingguan gitu. Sebenarnya yang ketiga, kok ketiga sih, nggak tahu sih keberapa.
terkait perpanjang ini sepertinya fix saya akan tambah hari, apakah 1 atau 2 hari belum tahu, lihat besok. Kemungkinan saya akan tambah 1 hari dulu, kalau besoknya oke baru saya tambah 1 hari lagi, 1 hari lagi, dan seterusnya gitu. Terus apalagi, tadi sudah mandi ya, kondisi seperti inilah. Ini suhunya kayaknya enak banget ini buat tidur, tinggal nunggu isya, sholat, makan, tidur, atau mungkin baca buku. Oh ya, saya udah cerita ini belum tadi kapal. Jadi tadi udah semangat kan mau main ini. Ketinggian air lautnya juga oke banget udah buat mainan kapal ini, tapi somehow baterainya nggak works. Kayak saya tadi udah sambil cerita pas jalan ya, bawa kamera jalan ngeliat gundukan pasir itu di tengah, tapi ya nggak tahu lah, nanti coba saya sambungin aja. Maksudnya gini, konteksnya adalah biar nggak terlalu banyak cerita yang mengulang karena editingnya repot gitu. Saya mungkin juga akan ngopi lagi nanti, tergantung kondisi. Itu dulu untuk sekarang.